Baik pemirsa pencinta Koko Channel Official, kembali lagi tentunya suasana siang hari ini banyak sekali terjadi tentunya di hari ini, dan teman-teman sudah menyaksikan ya tentunya Sumpah Pocong, yang dimana tentunya materi yang kita suguhkan adalah materi yang tentunya kita berikan buat tanda tantangan dari Sakatata terhadap Bapak Rudiana dengan materi apakah penyiksaan itu dilakukan oleh Bapak Rudiana dan juga kelompoknya. Dan tadi kita sudah saksikan bersama, dan kali ini kita berbincang-bincang tentunya siang hari ini bersama yang membawakan, memimpin acara Sumpah Pocong, ada Kang Raden. Dan selamat siang Kang Raden. Selamat siang menjelang sore Mas Ega. Alhamdulillah. Baik Kang Raden, ini banyak pertanyaan netizen menanyakan apa sih arti Sumpah Pocong yang tadi diselenggarakan dan dipimpin langsung tentunya bareng Kang Raden. Sebetulnya Sumpah Pocong ini adalah sesuatu kearifan lokal yang diterapkan dalam artian untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sudah menemui jalan buntu, yang tidak menemui solusi atau alternatif lagi. Jadi kita memang secara syariat Islam tidak ada yang namanya Sumpah Pocong, dan ada juga netizen atau siapapun ada yang mengatakan kalau Sumpah Pocong itu adalah musyrik. Nah, saya tegaskan di sini, Sumpah Pocong silakan saja bagi siapapun yang menuduh bahwa Sumpah Pocong ini adalah bagian daripada musyrik, silakan. Kecuali kita menyumpahnya seseorangnya dengan sumpah demi pocong, sumpah demi kuntilanak, sumpah demi gombel guntur-rupa. Itu yang musyrik berarti. Yang musyrik. Tapi kita sekarang ini kita menyumpah itu ya, kalau dia Islam kita syahadatin dulu, setelah itu setelah syahadat kita azanin dulu, kita qomatin dulu, dan sumpahnya juga sumpah demi Allah, kan begitu. Nah gitu, jadi musyriknya dari mana? Kemang gitu. Sebenarnya kita juga pengen tahu proses kenapa sih tempat ini Padepokan Amparan Jati yang dijadikan tempat untuk Sumpah Pocong Sakatata, dan juga kuasa hukum yang sudah hadir tadi dari Jakarta ada Farhat Abbas. Ya, jadi begini, 3 hari yang lalu tim lawyer daripada Sakatata ini yaitu Farhat Abbas beserta rekan-rekan pada Ibu Titin pada datang ke sini untuk meminta bantuan kepada saya untuk memimpin jalannya Sumpah Pocong, dan juga meminta sekaligus tempatnya. Sekaligus tempatnya gitu. Nah, kebetulan di sini ini tempatnya bukan di rumah biasa. Akan tetapi di sini ini adalah sebuah padepokan. Sebuah padepokan yang barangkali panjenengan juga sudah tahu bahwa padepokan di sini ini setiap bulannya juga melaksanakan acara tawasulan atau acara majelis zikir di sini. Jadi insya Allah padepokan ini, jadi kalau untuk acara yang khususnya yang sakral begini, insya Allah diijabah dan mustajab. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Karena mohon maaf, karena Sumpah Pocong juga bukan dilaksanakan baru kali ini, tidak. Tapi sudah banyak sekali di sini. Cuman saat ini kebetulan saja objek daripada sumpah yang mau disumpah pocong ini yang sedang viral. Ya itu. Padahal kalau menurut saya sebagai sebagai pimpinan majelis zikir atau Padepokan Agung Amparan Jati, menanggapi Sumpah Pocong biasa-biasa saja. Tetapi memang efek daripada Sumpah Pocong tersebut sangat luar biasa. Jadi Sumpah Pocong mama biasa, tapi efeknya atau tulahnya yang luar biasa. Apa sih yang pernah terjadi pada ketika sudah Sumpah Pocong sudah terjadi? Pernah nggak mengalami mungkin klien-klien yang berharap minta bantuan Kang Raden menceritakan bahwa apa yang sudah pernah terjadi pada saat Sumpah Pocong? Begini, yang terjadi efek daripada atau tulah negatifnya itu kepada yang mengucapkan sumpah bohong, dalam artian yang tadi diucapkan kan gitu. Saya demi Allah, saya bersumpah begini. Nah, terus terakhirnya kan apabila saya berbohong mengucapkan Sumpah Pocong ini, maka saya siap dilaknat oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu sebetulnya si tulah tersebut, si azab, si hukuman itu sebetulnya bukan semata-mata istilahnya Allah yang ini, tapi ucapan dianya gitu. Yang terjadi gini, biasanya kan Sumpah Pocong itu biasa 2 nih, Kang Raden.
Terus kita terjadi yang kita lihat sekarang ini adalah kok sumpah pocong yang disiapkan sudah 2 orang ternyata di Sumba cuma 1. Apa ada efeknya juga Bang Rado untuk 1 orang ini yang sumpah pocong? Begini, sebetulnya iya memang betul. Yang namanya sumpah pocong itu harus ada 2 orang yang berperkara. Dalam artian harus ada 2 objek. Harus ada 2 objek harusnya itu. Nah, akan tetapi kita juga tahu kok kenapa yang satunya tidak datang. Apakah karena takut, karena barangkali secara nurani dianya mengakui kebohongan yang selama ini yang terjadi kan begitu. Nah, sedangkan yang satunya lagi hadir barangkali dengan hati nurani dan keyakinan dia, karena dia memang bukan pelaku, tidak bersalah. Betul begitu. Dan sudah pasti kalau efek sih tetap ada itu, tetap ada tetap imbasnya, tetap ada imbasnya. Dan kalau tadi tidak kita laksanakan, bagaimana kecewanya netizen, bagaimana ribuan orang yang sudah pada hadir, pada datang, yang ingin menyaksikan sebuah pocong, tapi di sini batal untuk dilaksanakan. Bagaimana? Kan begitu. Nah, tapi begitu juga kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini Saka Tatal. Tadi kan kita semua tahu kalau Pak Kurdiananya itu tidak datang. Ya. Nah, maka dari itu saya tanyakan kepada Saka Tatal. Saka, saya bilang, ini satu objeknya, yang lainnya Pak Kurdiana ini tidak datang. Kamu siap enggak? Saya bilang. Nah, Saka Tatal menjawab, demi istilahnya demi kejujuran saya, supaya halayak. Nah, tapi begitu juga kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini Saka Tatal. Tadi kan kita semua tahu kalau Pak Kurdiananya itu tidak datang. Ya. Nah, maka dari itu saya tanyakan kepada Saka Tatal. Saka, saya bilang, ini satu objeknya, yang lainnya Pak Kurdiana ini tidak datang. Kamu siap enggak? Saya bilang. Nah, Saka Tatal menjawab, demi istilahnya demi kejujuran saya, supaya halayak ini, netizen ini pada tahu bahwa kalau saya ini benar-benar tidak bersalah gitu ya, dan mengalami penyiksaan, tidak bersalah satu dalam hal pemerkosaan dan pembunuhan, kasus Vina dan Eki ini, dan saya mengalami penyiksaan, disetrum, bahkan sampai diminumin air kencing, dan kasusnya direkayasa, plus dengan teman-temannya yang ada nih, yang masih sekarang ditahan dengan hukuman seumur hidup itu. Kalau untuk air kencing itu hukum untuk Islamnya seperti apa? Saya rasa itu bukan manusia itu. Terlepas siapapun, saya tanya, anjing ataupun babi sekalipun ngasih anaknya minum, apakah ada yang memberikan minum dengan air kencing? Tidak ada. Tidak ada binatang yang setega apapun memberikan anaknya makanan atau minumnya dengan tai dan air kencing. Tetapi kalau ada manusia siapapun yang memberikan minum air kencing bahkan segelas kencing, ya berarti itu bukan manusia, tapi iblis. Anjing aja juga seperti itu. Tidak seperti itu. Apalagi manusia seharusnya lebih baik daripada anjing itu ya. Ya, betul. Namun ini yang terjadi Agung Amparjati. Betul, Kang Raden. Padepokan Agung Padepokan Agung Amparjati. Apa sih artinya apa sih? Sebetulnya kalau Padepokan Agung Amparjati ini kita ambil nama dari satu perguruan dulu. Perguruan pertama yang ada di Cirebon itu, dulu zaman pada waktu itu Cirebon juga masih bernama Sarubanagari. Itu kalau Amparjati itu adanya di sana, di Gunung Jati, di Gunung Sebung itu yang mendirikan Amparjati itu adalah Saksiti Jenar dulu pada saat itu. Cuman pada saat itu karena aliran Saksiti Jenar tidak diminati di Cirebon, maka pada saat itu Padepokan Amparjati ini berpindah ke Pengging pada saat itu. Dan di sana itu nanti dia Saksiti Jenar ini mempunyai murid atau badal yang bernama Kebu Pengging atau Kebu Kenanga. Ayahnya Jaka Tingkir. Nah, jadi kalau cerita nama ini banyak sekali. Kayaknya sampai subuh. Oke, kembali lagi di kasus Saka Tatal ketika pada saat mengalami penyiksaan, mengalami minum air kencing sampai disetrum. Apa sih yang bayangan dari Kang
Raden ini apa benar ini apa yang dialami Sakatata atau memang terlalu keji apa yang dilakukan orang-orang oknum-oknum itu. Yang pertama kali yang didapatkan cerita dari Sakatata, apa yang Kang Raden ini pikirkan? Bukan yang saya pikirkan, akan tetapi yang saya rasakan. Saya merasakan saya ini mengaji rasa. Dalam artian mengaji rasa, kalau itu terjadi pada diri saya, bagaimana? Jadi makanya kita juga istilahnya terlepas daripada dalam hal ini kita tidak ikut ke sana kemari, tapi kita di tengah-tengah. Akan tetapi hati jiwa kemanusiaannya juga ya menangislah melihat kayak begitu. Rasa perasaannya kan begitu. Kok sampai sekejam itu? Sedangkan dia pada saat itu umur 15 tahun ya. Orang tidak melakukan apapun. Ini menurut Sakatata kan gitu. Bukan menurut saya gitu. Kok sampai sekeji itu dan sekejam itu diperwasa, istilah Cirebon mah, sampai disiksa, sampai disetrum, sampai diminumin air kencing. Nah itu berarti itu bukan manusia. Itu mengebutkan air kencing itu. Jadi akhirnya hati nurani dan perasaan saya itu terenyuh, begitu, terenyuh. Jadi bukan ada dalam pikiran, tapi ada dalam perasaan. Bagaimana kalau itu menimpa kepada diri saya? Terus pertanyaan terakhir, Kang Raden, apa sih yang akan Kang Raden itu ucapkan atau pesan-pesan buat Pak Rudiana yang sekarang ini tidak hadir? Karena memang Sakatata itu menantang Rudiana tidak hadir. Apa sih pesan-pesan buat Rudiana? Barangkali teman-teman netizen juga pengen mendengar. Mungkin nasihat atau seperti apa, silakan Kang Raden. Sebetulnya pesan dari saya bukan untuk Pak Rudiana saja, tapi untuk aparat penegak hukum yang lainnya. Tolonglah, kita harus tahu kita ini adalah penegak hukum, kan begitu. Kita penegak hukum, kita adalah pengayom masyarakat, pelindung, melayani, bukan penyiksa. Maka dari itu, terlepas daripada kasus apapun, tolonglah jangan terulang lagi hal-hal yang seperti ini dengan penyiksaan dan lain sebagainya. Kita kedepankan memanusiakan manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih pecinta Koko Cirebon Official. Begitu tentunya cerita berawal dari kenapa hadirnya di sini, kenapa tentunya tempatnya dirangkai di sini dan juga diadakan di sini Sumpah Pocong ini dan dipimpin langsung tentunya acara ini bersama Kang Raden di sini. Ya mudah-mudahan apa yang kita tonton hari ini bisa menjadi manfaat semua, ya, jadi bimbingan kita semua. Mudah-mudahan teman-teman juga kalau memang ada waktu main ke Cirebon, datang di tempat ini Kang Raden. Silakan. Kira-kira seperti apa nih, netizen ribuan nih pengen datang ke sini, banyak pengen namu ke sini gitu. Silakan kepada semua para netizen barangkali ingin mampir sekedar gitu kepada Pekan Agung Ampera Jati. Kita silaturahmi lah ya. Silaturahmi 24 jam pintu terbuka. Wow, luar biasa. Silakan. Baik, terima kasih. Langsung kita tutup acara ini. Terima kasih Kang Raden sudah memberikan waktunya. Dan juga terima kasih pemirsa yang sudah nonton tentunya YouTube kami di Koko Cirebon Official. Saya Koko Cirebon Official, pamit undur diri di hadapan Anda dengan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akal sehat.